Halo, jumpa lagi dengan Les Privat Online ya. Kaika di sini dan kali ini kita akan sedikit berbeda dari biasanya. Kita akan membahas latihan pada buku PR Intan Pariwara. Kaika jadi ingat terakhir membahas soal SIMAK UI Matematika Dasar 2020, itu ternyata banyak sekali soal tentang fungsi ya, khususnya komposisi fungsi dan inverse fungsi. Bagi teman-teman yang penasaran pembahasannya seperti apa, silakan dicek di deskripsi ya, atau di sini nih. Materi komposisi fungsi ini kita pelajari di kelas 10 Matematika Wajib semester 2 ya. Nggak apa-apa, ini buat persiapan teman-teman untuk menghadapi semester 2 yang akan datang. Jadi kita akan belajar tentang komposisi fungsi yang soal-soalnya kayak ambilkan dari buku PR Intan Pariwara. Coba dibuka halaman 69 sampai 70. Kita nanti akan membahas yang pilihan ganda ya, 1 sampai 15. Untuk yang essay, silakan teman-teman kerjakan sendiri untuk latihan. Sudah siap? Kita mulai dari nomor pertama ya. Jika diketahui fx sama dengan sekian, gx juga sudah diketahui. Fungsi f plus gx adalah titik-titik. Jadi ini masih operasi fungsi yang sederhana ya. Jadi f ditambah gx itu sama dengan fx ditambah gx. Jadi kita tinggal jumlahkan saja nih fungsi fx, x kuadrat dikurangi 3x tambah 6 dengan fungsi gx 2x kuadrat ditambah 4x kurangi 11. Tentu saja suku yang sejenis yang harus kita operasikan ya, x kuadrat ditambah 2x kuadrat 3x kuadrat, min 3x tambah 4x berarti 1x atau kita tulis x, 6 dikurangi 11 minus 5. Ya, berarti sudah ketemu nih. Jawaban yang tepat adalah yang B. Lanjut nomor berikutnya, hasil operasi aljabar f dikurangi g. Hampir sama dengan yang tadi ya. Jadi f dikurangi g itu sama dengan fx dikurangi gx. Fx berupa fungsi rasional ya, 5x dibagi x plus 2. Gx-nya 3x kurangi 2, jangan lupa dikurung karena gx itu terdiri dari lebih dari satu suku. Kemudian kita samakan penyebut ya. Bentuk pertama berupa fungsi rasional dengan penyebut x plus 2. Bentuk kedua nih, pernya per 1. Jadi kalau disamakan penyebut, dikalikan x plus 2 dikali 1, tetap x plus 2. Nah, yang bagian pembilang menyesuaikan ya. Yang bentuk pertama ini sama 5x, kemudian tandanya min. Nah, yang bentuk kedua perlu dikalikan dengan 3x min 2, si x plus 2-nya. Jadi, x plus 2 dikali 3x min 2. Nah, seperti ini. Lalu kita kalikan dulu secara distributif suku yang belakang ini. Jadi, x dikali 3x, tapi masih dalam tanda kurung ya. 3x kuadrat, x dikali min 2, min 2x, 2 dikali 3x, plus 6x, 2 dikali min 2, min 4, dibagi x plus 2. Kemudian kita sederhanakan, lalu dibuka kurung sekalian ya. Coba, min dikali 3x kuadrat, berarti min 3x kuadrat. Ini kalau kita jumlahkan dulu kan hasilnya 4x tuh. 4x dikalikan min yang di depan ini ya, jadi min 4x. Kemudian, min dikalikan dengan min 4, berarti plus 4 per x plus 2-nya masih ada. Kita sederhanakan yang bagian pembilang, min 3x kuadrat kita taruh di paling depan aja. 5x kurangi 4x, 1x, berarti plus x. Plus 4 dibagi x plus 2. Karena ini fungsi rasional, jangan lupa syaratnya penyebut tidak boleh sama dengan 0. Kenapa? Karena kalau penyebut 0 nanti akan menjadi fungsi yang tidak terdefinisi ya, tidak bisa kita hitung. Maka harus penyebut atau x plus 2 tidak boleh sama dengan 0, x tidak boleh sama dengan pindah ruas.
min 2 gitu ya. Jadi nanti fungsinya min 3x kuadrat plus x plus 4 per x plus 2 dan syaratnya x-nya bukan min 2 yang D ini ya. Oke, lanjut lagi nomor 3. Kali ini fungsinya berupa pembagian nih. F per gx sama seperti yang tadi ya, kita pisah aja fx dibagi gx. Fx-nya 2x min 1, gx-nya 4x kuadrat ditambah 4x min 3. Ini fungsi rasional, nanti juga ada syaratnya ya. Nah, kenapa di opsi sependek ini? Berarti mungkin harus kita faktorkan dulu yang bagian penyebut, kemudian ada faktor yang sama, jadi bisa disederhanakan atau intinya dicoret gitu ya. Berarti kita harus memfaktorkan yang bagian penyebut itu. Coba kita faktorkan di sini ya, 4x kuadrat ditambah 4x min 3. Cara pemfaktoran yang paling mudah jika x kuadrat mempunyai koefisien yang bukan 1 adalah dengan cara koefisien x kuadrat dengan konstantanya kita kalikan. Jadi 4 dikali min 3 hasilnya kan min 12 gitu ya. Sekarang kita cari dua bilangan yang hasil kalinya min 12 tetapi jumlahnya plus 4 yang tengah ini ya. Berarti 6 dan min 2. Sekarang 4x kuadratnya kita jabarkan ya, 4x kuadrat kita jabarkan, atau boleh juga seperti ini, 4x, taruh di dalam tanda kurung ya, sini juga 4x. Nah, kemudian di sini plus 6, di sini min 2. Jangan lupa kita bagi dengan 4 atau kalikan 1/4, karena koefisien x kuadratnya 4. Jadi 1/4 kali 4x plus 6 kali 4x min 2. Itu dia faktornya. Tapi ini bisa kita sederhanakan ya. 4x ditambah 6 itu bisa kita faktorkan angka 2-nya. Jadi 2x ditambah 3. Ini juga bisa kita faktorkan angka 2-nya. 2 kali 2x min 1. Nah, 2 dikali 2 kan hasilnya 4. Jadi bisa kita coret dengan bagian penyebut yang ini. Jadi faktor dari 4x kuadrat ditambah 4x min 3 itu adalah 2x plus 3 dikali 2x min 1. Kita taruh di sini. 2x min 1 dibagi 2x plus 3 dikali 2x min 1. Nah, ternyata faktor yang sama 2x min 1-nya ya bisa kita coret. Tinggal 2x plus 3 bagian penyebut. Jadi 1 per 2x plus 3. Syaratnya apa? Penyebut tidak boleh sama dengan 0. Gini, berarti 2x tidak boleh sama dengan minus 3, x tidak boleh sama dengan min 3 per 2. Tambahkan aja syaratnya di sini, x tidak boleh sama dengan min 3 per 2. Jadi jawaban yang tepat yang opsi A ya, teman-teman. Kita lanjut lagi, nomor 4, diketahui px dan qx. Rumus fungsi P min Q. Oke, sama seperti soal nomor 2 tadi ya. P min Q artinya berarti Px dikurangi Qx. Px tadi 3x, Qx-nya 4 dibagi x plus 1. Samakan penyebut, di sini 3x-nya per 1. Jadi nanti penyebutnya x plus 1, ini kalikan. Jadi 3x kali x plus 1. Kemudian yang suku kedua ini tetap. Yuk kita kalikan dulu ya. 3x kali x, 3x kuadrat. 3x kali 1, 3x dikurangi 4. Dibagi x plus 1. Iya, sudah selesai. Tinggal syaratnya ya. Penyebut tidak boleh sama dengan 0. Jadi x-nya nanti tidak boleh sama dengan min 1. Kita cari di opsi 3x kuadrat ditambah 3x kurangi 4 dibagi x plus 1 dan x-nya tidak boleh sama dengan min 1. Yang opsi C ini ya, teman-teman. Lanjut nomor 5, jika diketahui fx dan gx, daerah asal atau domain dari fungsi f plus gx adalah. Jadi domain dari fungsi f plus g itu nanti sama dengan domain dari fungsi f, kita iriskan dengan domain dari fungsi g. Tadi fungsi f-nya berupa fungsi rasional ya.
2 dibagi X kuadrat min 9. Nah, di sini karena fungsi rasional, syaratnya penyebut tidak boleh sama dengan 0. Jadi X kuadrat kurangi 9 tidak boleh sama dengan 0. Kalau ini kita faktorkan, X ditambah 3 dikali X dikurangi 3 tidak boleh sama dengan 0. Kemudian kalau kita pecah, X plus 3 tidak boleh sama dengan 0, X tidak boleh sama dengan min 3, atau X min 3 tidak boleh sama dengan 0, dan X tidak boleh sama dengan 3. Jadi nanti domain dari fungsi f sendiri adalah himpunan X, di mana X-nya tidak boleh sama dengan min 3, atau X tidak boleh sama dengan 3, serta X-nya anggota bilangan real. Sedangkan untuk fungsi gx-nya, gx sama dengan 2x, ini merupakan fungsi linear ya. Kalau kita gambarkan nanti dia berupa garis lurus. Setiap nilai x berapapun dia akan selalu mempunyai pasangan. Jadi nanti domain dari fungsi g adalah himpunan x, di mana semua nilai x nanti akan memenuhi, atau kita tulisnya x anggota bilangan real, sehingga domain dari fungsi f plus g adalah irisan dari domain fungsi f dengan domain fungsi g, yaitu domain fungsi f sendiri ya, karena x anggota bilangan real itu semacam semesta gitu. Jadi nanti domain dari f plus g sama dengan domain dari fungsi f, yaitu himpunan x, di mana x-nya bukan min 3, atau X-nya bukan 3, dan X anggota bilangan real. Jadi jawaban yang tepat adalah yang D. Kita coba nomor 6. Diketahui fx sekian, gx juga sudah diketahui, daerah asal fungsi f dibagi gx adalah titik-titik. Jadi domain dari f dibagi gx, kita tulisnya nanti gini ya, df per G. Ini adalah domain dari fungsi f, kita iriskan dengan domain dari fungsi G, diiriskan lagi dengan fungsi G tidak boleh sama dengan 0 gitu ya. Jadi ini himpunan X, di mana fungsi Gx ini tidak boleh sama dengan 0, karena G ini posisinya ada di bagian penyebut. Ingat, penyebut tadi tidak boleh sama dengan 0 gitu ya, ada 3. Kita cari yang domain fungsi f dulu. Fungsi f berupa fungsi kuadrat. Nah, fungsi kuadrat berapapun nilai x-nya akan selalu punya pasangan, begitu. Jadi nanti domain dari fungsi f adalah semua nilai x memenuhi, atau himpunan x di mana x anggota bilangan real. Kemudian fungsi gx berupa fungsi linear, ini juga sama, domainnya nanti semua nilai x memenuhi ya. Jadi nanti himpunan x di mana x anggota bilangan real juga. Syarat berikutnya, penyebut tidak boleh sama dengan 0, berarti ini x min 2 tidak boleh bernilai 0, x tidak boleh sama dengan 2. Kalau ketiganya kita iriskan ya, domain fungsi f, domain fungsi g, dan syarat yang terakhir ini, nanti daerah asal dari fungsi f dibagi g adalah himpunan x, di mana x-nya bukan 2, dan tentu saja x anggota bilangan real. Jadi jawaban yang tepat adalah yang C ya, x tidak boleh sama dengan 2, x-nya anggota bilangan real. Seperti itu teman-teman. Lanjut, berikutnya nomor 7, diketahui fungsi f di sini disajikan dalam himpunan pasangan berurutan ya. 1, 2, 3, 5, atau yang bagian kiri disebutnya domain atau daerah asal. Nah, yang kanan 1, 3, 5, 7 sebagai kodomain sekaligus range. Fungsi G juga dinyatakan dalam himpunan pasangan berurutan. Nah, yang ditanyakan pasangan berurutan dari komposisi F, komposisi G, atau F bundaran G. Berarti yang kita lihat G terlebih dahulu, yang dikerjakan G terlebih dahulu, baru ke F. Caranya gini,
Kita lihat fungsi G terlebih dahulu. 1 pasangannya 3. Ya, 1 pasangannya 3. Kemudian kita lihat 3 pada fungsi F. Pada fungsi F, 3 pasangannya adalah 5. Jadi nanti kita tulisnya F komposisi G 1 adalah 5, atau penjabarannya seperti ini. F komposisi G1 adalah F G1. G1 atau pasangan 1 pada fungsi G adalah 3. Jadi G1 ini bernilai 3. Sekarang pada fungsi F, pasangan 3 adalah 5. Jadi F3 sama dengan 5. Jadi F komposisi G1 adalah 5, atau kita tulisnya nanti kalau dalam berurutan 1,5. Satunya sebagai domain, 5-nya sebagai range atau hasil. Gitu ya. Sekarang ke domain berikutnya 3. Jadi F komposisi G3. Berarti F G3. Kita lihat fungsi G dulu nih. Pada fungsi G, 3 berpasangan dengan 5. Jadi G3 sama dengan 5. Sekarang lihat fungsi F. Pada fungsi F, 5 pasangannya 7. Jadi F5 nilainya sama dengan 7. Kita tulis 3,7 domain hasil. Yang terakhir, domain dari fungsi G 5. Jadi F komposisi G5. Kerjakan dari belakang F G5. Pada fungsi G kita lihat 5 pasangannya berapa? 7. Jadi G5 sama dengan 7. Sekarang kita lihat fungsi F, 7 pasangannya berapa? Nah, di sini tidak ada ya. Tidak ada. Kalau tidak ada berarti ini tidak usah dilanjutkan. Jadi yang memenuhi hanya 1,5 dan 3,7. 1,5 dan 3,7. Jadi nanti pasangan berurutan dari komposisi F komposisi G adalah yang B ya, 1,5, 3,7 dinyatakan dalam pasangan berurutan, berarti dalam bentuk kurung kurawal seperti itu. Bisa dipahami ya? Oke, kita lanjut nomor 8. Jika Fx dan Gx diketahui, nilai dari F dikurangi G min 3 adalah titik-titik. Ada dua cara ya. Di sini teman-teman bisa menentukan dulu F dikurangi Gx ini hasilnya berapa, baru nanti X-nya diganti min 3, atau langsung kita masukkan angka min 3 gitu juga bisa. Kita coba dua-duanya ya. Untuk yang cari tahu F dikurangi Gx dulu, berarti kan ini sama aja Fx dikurangi Gx. Fx-nya 5 dibagi X kuadrat min 4, Gx-nya 3X plus 1, jangan lupa ditaruh dalam tanda kurung. Teman-teman bisa menyederhanakan bentuk ini dulu dengan cara menyamakan penyebut ya, menyamakan penyebut, lalu disederhanakan, atau langsung tanpa disederhanakan kita masukkan min 3. Jadi F dikurangi G min 3 sama dengan 5 dibagi min 3 kuadrat kurangi 4 kurangi 3 kali min 3 tambah 1. Hasilnya berapa nih? 5 dibagi min 3 kuadrat kan 9 ya. 9 kurangi 4, 5. Kurangi 3 kali min 3, min 9, ditambah 1, min 8. 1, min dikali min plus ya, 1 ditambah 8, hasilnya 9. Nah gitu, atau dari awal langsung aja, F kurangi G min 3, ini sama aja F min 3 kurangi G min 3. Ini akan lebih cepat ya, jadi nggak perlu nyari format F kurangi G terlebih dahulu baru dimasukkan, apalagi sampai menyamakan penyebut ya, ini tentu saja akan lebih panjang. Teman-teman bisa mengerjakan dengan cara yang kanan ini, jadi langsung dimasukkan angka min 3 ke fungsi F-nya, jadi 5 dibagi min 3 kuadrat kurangi 4 kurangi masukkan min 3 ke fungsi G, 3 kali min 3 tambah 1. Nanti perhitungannya sama ya, sama seperti yang ini. Gitu. Ya, jadi jawaban yang tepat yang E. Lanjut ke nomor berikutnya, diketahui fungsi F dinyatakan dalam himpunan pasangan berurutan, fungsi G juga, fungsi H juga ada. Nilai dari
H komposisi G komposisi F5. Nah, berarti ini H komposisi G komposisi F5 dikerjakannya dari belakang ya. H, G, F5. Nah, yang dikerjakan F5 dulu nih. Kita lihat. Yang Hg-nya tetap ya. F5 pada fungsi F, 5 berpasangan dengan 13. Jadi F5 sama dengan 13. Sekarang kita kerjakan yang G13. Pada fungsi G, yang ini, pasangan dari 13 adalah 52. Jadi G13 adalah 52. Yang terakhir, kita lihat fungsi H, pasangan 52 adalah min 47. Jadi H, 52 adalah negatif 47. Jadi jawaban yang tepat adalah yang E. Nomor 10, jika Fx dan Gx diketahui, rumus komposisi dari F komposisi Gx. Nah, ini sudah kakak jelaskan. F komposisi Gx berarti dikerjakannya dari Gx. Dari yang paling dalam, berarti F, Gx-nya kita ganti dengan X kuadrat dikurangi 2X ditambah 11. Sekarang, kita lihat fungsi F yang ini. Pada fungsi F, X-nya ini kita ganti dengan X kuadrat min 2X plus 11. Jadi nanti 4 kali X kuadrat kurangi 2X tambah 11 ditambah 3. Gitu ya. Jadi nanti hasilnya kita kalikan dulu 4x kuadrat min 8x, 4 kali 11, 44, jangan lupa ditambahkan 3, 4x kuadrat kurangi 8x ditambah 47, sehingga jawaban yang tepat adalah yang D. Untuk kaum mager yang pengennya cepat-cepat ketemu, kakak punya cara cepatnya nih. Jadi jika F komposisi Gx itu kan intinya kita sudah tahu ya, dikerjakannya dari G, baru kemudian nanti masukkan ke F. Nah, sehingga teman-teman ambil suatu bilangan, terserah ya berapapun, tapi jangan yang rumit-rumit, yang mudah saja. Masukkan ke G, lalu hasilnya nanti masukkan ke F, baru cek di opsi. Gini nih, jadi Gx tadi kan X kuadrat min 2X plus 11. Kemudian kita ambil suatu bilangan sebagai X yang mudah aja, misalkan 0 ya. X-nya 0, kita masukkan ke sini, ke Gx. Jadi G0 tuh nanti hasilnya berapa? Langsung kita hitung, 0 kuadrat kurangi 2 kali 0 tambah 11, hasilnya kan 11. Nah, setelah selesai ketemu G0-nya, kita masukkan ke Fx. Jadi Fx tadi kan 4x plus 3 tuh. 4x plus 3. Jadi ini nanti sama aja F11. F11, 11-nya didapat dari hasil yang pertama tadi ya. Jadi 4 dikalikan 11 tambah 3. 44 tambah 3, 47. Kemudian baca opsinya seperti ini. Mana opsi yang kalau kita masukkan X-nya itu 0, kita ganti atau kita masukkan X-nya 0, hasilnya adalah 47 gitu. Nah, dari kelima opsi ini, yang kalau kita masukkan 0 ketemunya 47, kan berarti kita fokus pada konstanta saja. Yang konstantanya 47 hanya opsi yang D, jadi jawaban yang tepat yang D gitu teman-teman. Tapi ingat ya, kalau F komposisi G berarti masukkan pertama ke Gx dulu. Setelah itu hasilnya ke Fx baru dibaca di opsi. Kalau ini pertanyaannya G komposisi F, berarti teman-teman harus memasukkan ke Fx dulu, hasilnya nanti berapapun itu ke G baru dilihat di opsi. Teman-teman boleh ngambil bilangan yang lain, nggak harus 0, misalkan 1 ke Gx dulu, tapi kalau F komposisi G ya 1 dihitung, berarti 1 kuadrat dikurangi 2 kali 1 tambah 11, berapa hasilnya? Nanti hasilnya itu masukkan ke F. Lalu teman-teman cocokkan mana yang pada opsi itu X-nya kalian ganti 1, hasilnya yang terakhir tadi gitu. Hati-hati ya, kalau dimasukkan 1 berarti ada perhitungannya tuh. Ya, walaupun perhitungannya sedikit, tetap teman-teman harus teliti ya. Makanya tadi kakak ngambil angka 0 biar lebih mudah aja. Oke, bisa dipahami? Lanjut lagi ya.
Coba ini nanti bisa nggak pakai cara cepat? Harusnya bisa. Diketahui fx dan gx, rumus komposisi dari G komposisi F. Oke, kita gunakan cara cepat dulu ya. Gimana tadi? Berarti kita masukkan suatu bilangan yang mudah aja ke F dulu. Nanti hasilnya baru ke G. Misalkan bilangan itu berapa? 0. Boleh. X sama dengan 0 kita masukkan ke fx. Tadi fx-nya kan 2x min 3 tuh. Berarti sama aja f0, 2 kali 0 kurangi 3, hasilnya min 3. Setelah itu masukkan ke gx, x kuadrat ditambah 4x tambah 7, berarti pada fungsi gx ini x-nya kita ganti min 3, min 3 kuadrat 9, 4 dikalikan min 3, hati-hati, min 12 ditambah 7. Kita hitung. 9 kurangi 12 min 3, min 3 tambah 7 hasilnya 4. Nah, sekarang kita lihat mana pada opsi yang kalau x-nya kita ganti 0, itu hasilnya 4. Nah, ada dua, yaitu opsi B dan juga opsi E ya. Kalau ada dua seperti ini, teman-teman lakukan hal yang sama dengan bilangan yang lain. Misalkan X-nya berapa? 1 ya. X-nya 1, masukkan ke Fx, jadi F1. 2 kali 1 kurangi 3. Hasilnya kan min 1 nih. Masukkan sekarang ke G, jadi G min 1. Min 1 kuadrat 1, 4 kali min 1, min 4 ditambah 7. 8 kurangi 4, hasilnya 4. Lalu teman-teman cek, di antara opsi yang memenuhi tadi, yaitu opsi B dan E, X-nya kalian ganti 1, harusnya ketemunya 4. Gitu ya. Coba ke opsi yang B dulu. Kalau X-nya diganti 1, berarti kan 4 kali 1 kuadrat dikurangi 4 kali 1 ditambah 4. 4 kurangi 4 tambah 4 hasilnya 4 ya. Cocok dengan yang ini. Ya udah, berarti jawabannya pasti yang B gitu. Untuk yang lainnya coba kalian masukkan 1. 2 kali 1 kuadrat tambah 4 kali 1 tambah 4 hasilnya 10 ya. Salah, karena hasilnya tuh harus 4. Nah gitu teman-teman. Gimana? Sudah mulai paham ya? Coba kita sekarang kerjakan dengan cara biasa. Jadi sebelum teman-teman bisa menggunakan cara cepat, harus kuasai dulu yang pakai cara biasa, karena ini sebenarnya konsepnya ya. G komposisi Fx, berarti kita kerjakan dari Fx terlebih dahulu. Fx-nya kita ganti dengan 2x min 3. Lalu pada fungsi G, x-nya kita ganti dengan 2x min 3. Jadi 2x min 3 kuadrat ditambah 4 kali 2x min 3 ditambah 7. Ini kita kuadratkan terlebih dahulu. 4x kuadrat kurangi berapa tuh? 12x ya, ditambah 9. Teman-teman sudah bisa kan ya mengkuadratkan bilangan aljabar, misalkan A ditambah B kuadrat. Ini harus di luar kepala sini ya. A kuadrat ditambah 2AB ditambah B kuadrat. Kalau ini tandanya min, maka yang di sini min. Belakang tetap plus. Jadi ini tadi 4x kuadrat kurangi 2 kalinya 2 kali 3, jadi 2 kalinya 6. Tandanya min. Plus min 3 kuadrat kan 9. Ini kalikan distributif. 8x, 4 kali min 3 min 12. Nah, kita jumlahkan. Min 12x tambah 8x min 4x. 9 dikurangi 12. Min 3 tadi ya. Min 3 tambah 7, 4. Iya, jadi jawaban adalah yang B. Sesuai dengan cara cepat kita tadi ya. Lanjut nomor 12. Jika diketahui Fx dan F komposisi Gx sama dengan sekian, rumus dari Gx adalah. Nah, kali ini komposisinya sudah diketahui, Fx juga sudah ada, ditanya Gx. Caranya dari sini dulu. F komposisi Gx. Itu kan 4x kuadrat kurangi 6x ditambah 15. Ini tadi teman-teman masih ingat ya, sama aja F, Gx. Jadi dikerjakannya dari Gx terlebih dahulu. Artinya harus kita ganti dengan fungsi Gx. Akan tetapi fungsi Gx ini kan malah yang ditanyakan soal gitu ya. Jadi kita tidak bisa mengganti Gx yang di sini nih. Bisanya kita hanya mengganti Fx. Sekarang lihat fungsi Fx yang ini tadi, 2x min 4.
Misalkan kayak katanya FA. FA itu kan berarti 2A min 4. Kalau ditanya FB, ya berarti 2B min 4. Nah, kalau ditanya FGX, jadi X-nya kita ganti dengan GX gitu ya. FGX, 2GX min 4. Kita tulis 2GX min 4. Sama dengan ruas kanannya tadi. Nah, ini kalau mau nyari GX berarti pindah ruas aja ya. Min 4 dulu, pindah ruas. 4X kuadrat min 6X. 15 ditambah 4 itu 19. Oke, ini sepertinya tidak ada di opsi ya. Karena kalau kita bagi 2 ke 2 ruas, 4X kuadrat menjadi 2X kuadrat. Min 6X dibagi 2 min 3X. Nah, ini 19 per 2 itu kan nanti pecahan ya tetap ya. Di sini di opsi bulat banget. Ya udah nggak apa-apa. Intinya gitu teman-teman, jika diketahui F komposisi GX dan Fx, berarti tinggal pindah ruas. Kalau kebalikannya, G komposisi F, nanti teman-teman bisa menggunakan pemisalan gitu. Nanti mungkin ada di soal berikutnya. Kita lanjut nomor 13, jika diketahui Fx, Gx, dan Hx, rumus komposisi untuk F komposisi G komposisi Hx. Berarti ini sama aja F, G, H, X. Kurungnya 3 kali, tutupnya pun 3 kali. Dikerjakan dari Hx dulu. F, G. Hx kita ganti dengan akar 2X. Sekarang kita kerjakan yang G, akar 2X. F-nya kita tulis ya. G akar 2X berarti pada fungsi G ini X-nya kita ganti dengan akar 2X. Jadi akar 2X min 5. Sekarang lihat fungsi F. Pada fungsi F, X-nya kita ganti dengan akar 2X min 5. X ini kita ganti dengan akar 2X min 5. Jadi 4 kali akar 2X min 5 kuadrat ya, karena di sini ada tanda kuadrat, ditambah 3. Ini kita kuadratkan terlebih dahulu. Hati-hati, ini ada dalam tanda akar ya, jadi kalau kita kuadratkan nanti 4, akar 2X kita kuadratkan, akarnya hilang, berarti tinggal 2X. Kemudian dikurangi, karena di sini tandanya min, dikurangi 2 kali akar 2X kali 5. Jadi 2 kali akar 2X kali 5. Ditambah min 5 dikuadratkan 25. Nah, ini kita kalikan dulu ya. 4 kali 2X, 8X. Ini kan kalau kita kalikan min 10 ini. Min 10 kali 4 berarti min 40 akar 2X. Kemudian yang konstanta kita kalikan 4 juga. 4 kali 25 ditambah 100. Tambah 3, jangan lupa. Jadi nanti hasilnya 8X kurangi 40 kali akar 2X tambah 103. Jawaban yang tepat yaitu yang E. Berikutnya soal nomor 14 termasuk kategori HOTS, Higher Order Thinking Skill ya. Jika diketahui Fx dan G1 per X, nilai dari F komposisi G2 adalah titik-titik. Nah, di sini yang paling beda G1 per X. Biasanya kan GX ya, diketahui GX maka mudah saja kita menentukan F komposisi G2. Langsung masukkan angka 2 boleh, ke G dulu baru ke F, atau mencari F komposisi G baru hasilnya nanti si X diganti dengan 2. Nah, kalau ini diketahui G1 per X, maka kita harus nyari GX terlebih dahulu. Caranya gimana? Kita misalkan ya. Misal, 1 per X itu misalkan sebagai A. Berarti kan X-nya nanti adalah 1 per A, ya nggak? Berarti pada fungsi ini, kalau 1 per X tadi adalah A, bisa kita ubah menjadi GA. 1 per X itu A, berarti GA. Sama dengan, nah X pada ruas kanannya harus kita ganti menjadi variabel A juga. Jadi X tadi kan 1 per A, jadi 1 per A kurangi 2 dibagi 4 kali 1 per A ditambah 1. Nah, kita lanjutkan.
Teman-teman bisa menyamakan penyebut atau paling mudah gini, dilihat aja di sini kan ada per A, ada lagi per A lagi ya. Jadi kalikan dengan A per A. Pengali ini nilainya harus 1. A per A itu nilainya 1 biar tidak mengubah nilai yang ada di depannya tadi. Jadi fungsinya hanya untuk menghilangkan yang bagian pecahan tadi. Sekarang baik pembilang maupun penyebut semua sukunya kita kalikan dengan A. 1/A dikalikan A, 1 dikurangi 2 kalikan A, 2A. Bagian penyebut 4 per A dikalikan A, 4 ditambah 1 dikalikan A, A. Nah, kalau ini tadi GA ya, maaf kakak salah tulis. GA sama dengan 1 kurangi 2A dibagi 4 ditambah A. Kalau GA sudah ketemu, maka untuk mencari GX-nya kita tinggal ngubah variabel A menjadi X. Jadi 1 kurangi A di sini ganti X dibagi 4 tambah X. Nah, sudah ketemu fungsi GX-nya, sekarang kita mencari F komposisi G2. F komposisi G2, kalau langsung kita cari berarti gini, F G2. Artinya, kita mencari hasil G2 terlebih dahulu, nanti hasilnya berapa masukkan ke F gitu ya. G2, lihat fungsi GX yang ini tadi. Berarti X-nya kalau kita ganti 2 kan 1 dikurangi 2 kali 2 dibagi 4 tambah 2. Kita hitung terlebih dahulu. 1 kurangi 4, min 3. 4 tambah 2, 6. Min 3 per 6 bisa kita sederhanakan ya. Min setengah. Sekarang pada fungsi fx, yang ini, X-nya kita ganti min setengah. Jadi 12 kali min setengah kuadrat kurangi 7. Dikuadratkan terlebih dahulu, min setengah dikuadratkan itu 1/4 ya, 1/4, nanti kalikan dengan 12, baru kita kurangkan dengan 7. 12 bagi 4, 3. 3 kurangi 7, negatif 4. Nah, gitu ya, jadi jawaban yang tepat yang D. Lanjut, soal terakhir, soal HOTS juga. Jika diketahui F X min 3 sekian dan G X plus 1 sekian, komposisi dari F komposisi G 2P plus 3. Oke, berarti kita cari Fx dan Gx-nya terlebih dahulu. Untuk Fx, karena diketahui Fx min 3 sama dengan 6x min 11, maka kita misalkan X min 3-nya sebagai misalkan A gitu ya, jadi X sama dengan A plus 3. Jadi fungsi ini nanti berubah menjadi FA sama dengan 6 kali A plus 3 kurangi 11. Jadi kalau ruas kirinya diganti A, ruas kanannya juga harus bervariabel A gitu ya. Ini kalau kita kali 6A tambah 18 kurangi 11 berarti tambah 7. FA sama dengan 6A tambah 7, maka Fx sama dengan 6x tambah 7. Kita cari yang Gx sekarang ya. Gx plus 1 diketahui sama dengan 2x min 6 dibagi 3x plus 4. Sehingga kita misalkan terlebih dahulu yang dalam tanda kurung ini, x plus 1 sebagai misalkan b ya. Jadi x sama dengan b min 1. Jadi nanti fungsinya akan berubah menjadi GB sama dengan 2 kali B min 1 min 6 dibagi 3 B min 1 tambah 4. Kalau kita kalikan 2B kurangi 2 kurangi 6 kurangi 8. 3B kurangi 3 tambah 4 plus 1 ya. GB sudah ketemu, maka GX, B-nya tinggal kita ganti X. Jadi 2X kurangi 8 dibagi 3X tambah 1. Sehingga kita bisa mencari F komposisi G 2P plus 3. Ini berarti F G 2P plus 3. Gini ya. Kita kerjakan yang G 2P plus 3 dulu. Gx-nya kan tadi yang ini, X-nya kita ganti dengan 2P plus 3, jadi 2 kali 2P plus 3 kurangi 8 dibagi 3 kali 2P plus 3 tambah 1. Nah, ini kurungnya agak, kurang besar ya. Kita selesaikan terlebih dahulu, baru hasilnya nanti ke F ya. Berapa tuh? 2 dikali 2P, 4P.
2 kali 3, 6. Kayak kekurangan langsung dengan 8. 6 kurangi 8, min 2. Bagian penyebut. 3 kali 2P, 6P. 3 kali 3, 9, tambah 1, 10. Nah, setelah itu, pada fungsi f-nya yang ini, x-nya kita ganti dengan ini nih, 4P min 2 per 6P plus 10 ya. Jadi 6 dikali 4P min 2 dibagi 6P plus 10 ditambah 7. Karena opsinya bentuknya sederhana seperti ini, harus kita samakan penyebut ya. Kita kalikan yang bagian pembilang, 6 di sini 6 per 1, jadi pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut, 6 kali 4P, 24P, 6 kali 2, min 12. Penyebutnya 6P plus 10. Nah, kalau kita samakan penyebut kan berarti 6P plus 10, berarti 7 kalinya 6P plus 10 ya? Iya. Nanti hasilnya 24P min 12 tambah, ini kalikan 7 kali 6P, 42P, 7 kali 10, 70. Penyebutnya kita tulis satu kali aja, jadi 6P plus 10. Nah, kalau kita sederhanakan, 24P ditambah 42, 66P. Min 12 tambah 70, 58. Betul? Dibagi 6P tambah 10. Ini karena nggak muat, kayak taruh di sini ya. Masih satu step lagi, yaitu menyederhanakan. Karena ini ada faktor yang sama, yaitu angka 2-nya ya. Yang bagian pembilang, kita faktorkan angka 2-nya, berarti 2 kali 33P ditambah 58 dibagi 2, itu 29 ya. Yang bagian penyebut, kalau kita faktorkan angka 2-nya, 3P tambah 5. Nah, ini 2-nya bisa kita sederhanakan. Hasil akhirnya tinggal itu tuh, 33P tambah 29 dibagi 3P tambah 5. Itu sudah paling sederhana. Iya, kita cari di opsi penyebutnya 3P plus 5. Pembilangnya 33P tambah 29. Nah, yang E ini ya, teman-teman. Ya, semoga bisa dipahami. Kita lanjut lagi nanti di materi selanjutnya, yaitu tentang inverse fungsi UK2. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk like, komen jika ada pertanyaan, dan subscribe, share juga ke teman-teman kalian. Sampai jumpa!